masukin wire. Udah cabut, masukin wire dulu. Wire udah masuk, baru nanti buniannya yang dimasukin. Lihat nanti dimasukin lubangnya, nanti keluarnya di mana, gitu ya. Pada saat wire ini dimasukin, posisi kepala yang tadinya begini, kita begini, supaya dia nggak naik ke jubulet, gitu. Itu yang harus kita lihat. Tapi pada saat wire masuk, karena wire itu masuk posisi udah dapat venanya, giniin. Sama seperti pasien di jugularis. Pada saat wire itu masuk, tangan pasien dibantu karena sekali berat. Itu yang harus kita lihat. Kita perawat ICU kalau memang itu bukan kompetensi kita. Tapi kalau saya bilang kita harus bisa baca X-ray kalau saya bilang. Karena nggak ada ruginya kita bisa tahu toraks foto. Oh ini posisi CPV-nya tepat, CTV-nya tepat. Oh ini ada pneumotorak, ada edema. Gitu, kalau kita bisa. Kalau saya sih dulu belajar. Datang nongkrong ke radiologi minta cari. Kalau saya bilang apa dokter radiologi juga mengajarin kok. Jadi itu. Kalau pasang infus pasien dehidrasi susah kan? Susah. Sampai kotor juga nggak akan kelihatan, semakin diginiin, semakin kecil. Nah, terus gimana tekniknya? Kan sebelum dokter pasang CPV kan kita pasti akan nyari infus kalau pasien hipovolemik. Tekniknya gimana? Pada pasien posisi tidur nih, supin, jangan diinin atau malah posisi kita kasihkan supaya sirkulasi ini lancar. Tangan pasien itu dikebawahin. Oh iya. Kan kita aplikasi. Bawahin, kita ambil avokat, gitu kan? Pada saat kita ambil avokat, kita naikin, ntar kelihatan itu vena. Kan gravitasi ke bawah. Tapi pada saat tangan pasien di bawah, jelasin sama keluarga pasien. Wah itu sengaja tangannya dibawahin. Ntar dibilang itu perawatnya tangan si bapak ngambai kagak dibenerin kan gitu. Dijelasin sengaja. Jadi kita angkat, ya nanti kita sirkulasi darahnya mana gravitasi. Oke, sampai di sini ada yang tanya. Ya. Ini ibaratnya cairan infus, ini juga. Nggak mungkin lah di ICU itu ada yang nganggur, nggak ada, malah meretet lagi PW kan, bukan ya? Buat yang belum pernah, cara mengunci, ini kan ada pilihannya nih. Nah cara menguncinya gimana? Kalau kita udah mengunci kayak gini, nah yang ini nggak akan jalan sedikit pun. Kita dorong, tahan aja di sini, tahan, terus kita gini, ini udah kunci, gitu. Ini cara kunci. Jangan di sini nih, suka putus di sini, jadi agak geser aja ke sini, baru kita kunci. Jangan di sini, ini putus, kalau udah putus sudah nggak bisa dipakai lagi. Ini akibatnya. Ini kalau putus dipanjang tadinya, di sini di ujung, karena kuncinya di sini. Boleh nggak boleh, tapi ntar dampaknya suka putus, makanya agak geser ke tengah, baru kita putus di sini. Jadi gini. Nah, ini kunci. Nggak perlu triwaynya yang di infus pasien di stop, tutup, nggak usah, di ujungnya sini aja. Kita tutup. Hah? Nanti bunyi semua. Kenapa? Bunyi semuanya. Iya lah. Ya kalau dikunci kagak dinyakter, siripan, Iya. Tapi kan ngukur CPV kan nggak nyampe berjam-jam. Sebentar 2 menit selesai. Tapi satu, ngukur CPV jangan sampai nyasar. Kenapa? Turun karena ada tekanan intraterakal di sana. Oh. Coba nyaksen ngukur, ya udah begini terus ya, naik terus, agak turun. Jadi jangan sambil nyaksen. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai? Yang satuannya sentimeter H2. Wow. Di rumah sakit teman-teman pakai handskul nggak kalau pakai? Ya makanya kan tergantung SOP. Kadang ada handskulnya terbatas. Yang penting cuci tangan kan gitu. Jadi kalau untuk saya sih polisinya setiap bersentuhan dengan pasien harus pakai handskul. Tapi saya balik lagi tergantung SOP di rumah sakit. Gitu kan? Yang penting kan cuci tangan. Oke, kita mulai.
Pagi Pak, saya Dewi. Saya akan mengukur status cairan di dalam tubuh. Atau saya akan mengukur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Atau saya akan mengukur CPP yang tujuannya untuk mengukur status cairan atau pasien. Jadi kalau ada CPP harus dijelasin mau ngapain. Kalau Pak mau mengukur CPP, kagak ngerti. Keluarga pasien ada di situ untuk mengukur CPP dikeluarin, nggak perlu jelasin ke keluarga pasien. Kalau cuma mengukur CPP doang, kan gitu. Selesai, sebentar ya Pak, kita cuci tangan pakai handuk. Saya nggak pegang-pegang pasien, saya hanya menjelaskan apa yang harus saya jelaskan, gitu kan? Saya nggak pegang pasien. Balik lagi nih, Pak, Bapak posisinya mau gimana? Kalau kecuali pasiennya di knockdown, pasiennya koma, ya kita atur sendiri. Memang sebaiknya pada saat kita mengukur CPP, posisi pasien seperti itu. Sebaiknya. Tapi kalau misalkan pasien yang ngap-ngapan, tahan ya Pak, tenang dulu. Jangan kayak gitu. Kan gitu. Kita atur posisi pasien. Kita lihat klinis pasien, kalau dia tidak bisa dibikin seperti, jangan dibikin. Selanjutnya apa? Karena kita mau mengukur CPP, kita pastikan ini CPP tersambung dan paten. Karena kalau dia nggak paten, ada udara yang akan masuk atau ada cek darah yang akan keluar, kan gitu. Pastikan sambungan yang lain juga paten. Selebihnya apa? Kita lakukan leveling. Caranya gimana leveling? Dari klavikula kita ambil sampai ICS keempat, interkosta 4. Klavikula bawahnya kan ICS 1, benar? Klavikula ICS 1, 2, 3, 4. Dapat ICS keempat, klavikula nih 1, 2, 3, 4. Dapat ICS 4, tarik garis lurus ke mid aksila. Tarik nih. Garis lurus ke mid aksila, ke tengah ketek, tengah ketiak. Dapat nih, inilah yang dinamakan posisi plekostatis aksis atau titik plekostatis aksis. Titik ini kan nggak akan berubah meskipun nanti pasien bulat, kan titik ini tetap di sini ya. Kita rubah posisi pasien, titik ini akan tetap di sini. Nah, titik ini kita sejajarkan dengan angka 0. Kita lakukan zeroids. Kalau kita pakai ini berarti ini lurusin dulu nih. Pasti ini kan ada putaran klik. Kita sejajarin. Oh, ini ketinggian. Berarti ini saya harus naikin. Turunin. Sejajarin sama titik tadi. Oke? Udah dapet nih titiknya. Kita masukkan cairan sampai angka 25. Lebih boleh nggak? Boleh. Tapi asal jangan mentok sampai sono. Kebiasaan perawat ICU. Ini ujungnya ditutup. taruhnya di sini. Iya. Akhirnya ngisinya mentok sampai sini. Itu kebiasaan perawat. Ini meskipun puntil putih nih. Kamu dibuka. Kenapa suka dibuka sama perawat? Biar aliran. Pada saat ngisi kagak mau naik, pada saat turun kagak mau turun. Karena di awal kalian ngisinya sampai mentok sini. Ini didesain kedap. Kalau ini udah basah, nggak mau turun. Akhirnya apa? Dibuka, naik, diturunin, tutup. Akhirnya buka pasang. Ini nggak boleh dibuka. Kak, kita mau CPP tidak steril. Mana ada buku CPP? Tidak steril. Tapi teman-teman harus ingat, cairan yang kita masukkan ke jantung Steril. kecuali teman-teman yakin ICU-nya steril. ICU steril, napas kita steril, napas pasien steril. Boleh dibuka, gitu kan? Karena ini salah satu sumber infeksi pada pasien yang kita rawat. Kita nggak tahu pasien panas dari mana, nggak ketahuan. Ini nggak bagus, nggak bagus. Ini nggak aja. Kadang ininya jatuh nih, beruntung. Ditutupin pakai kasar, gitu kan? Itu sampai sekarang saya lihat di ICU seperti itu.
nggak terlalu peduli, padahal ini resikonya besar sama pasien. Jadi ini tidak boleh dibuka. Posisinya ini harus di pertigaan, jangan ditaruh di. Hanya misinya boleh nggak lebih dari 25? Boleh, asal nggak mentok sampai ujung sini. Gitu. Kita isi nih. Mainan kita untuk yang belum pernah ngukur CPP, mainan kita hanya di freeway. Kita isi 25, yang ini ke pasien nih. Kalau kita mau ngisi ke manometer, ini manometer. Kalau kita mau ngisi ke manometer, berarti yang ke pasien kita tutup. Kita isi nih sampai 25. Sebelum kita isi, ini ada di mana nih titiknya nih, supaya nggak kebablasan. Mata kita ada di sini, oh di 5, naikin mata kita di sini nih sampai 25. Kenapa dia? Tadi basah masalahnya. Karena kalau udah basah dia kagak bisa naik. Itulah yang terjadi. Karena tadi basah di atas. Bukan kalau udah masa cepet naik. Ini kalau saya buka pasti jalan. Kalau saya buka pasti jalan. Karena tadi udah basah di ujung tadi. Kalau saya buka apa jalan dia? Tuh kan? Jalan. Kacau dah. Karena dia kalau udah kena kagak bisa, akhirnya dibuka basah. Nanti susahnya apa? Diturunin dia nggak bisa, harus dibuka jadinya. Karena basah tuh. Udah segini kita isi, tutup nih. Yang udah kita isi harus ditutup. Karena takutnya dulu kalau kita nggak turun, berarti nih si botak nih tutup ke arah manometer. Nah teman-teman harus tahu 3-way. Oke? Saya suka bilang si botak nutup. Ambil dong. Kan ini 3-way-nya modelnya kayak gitu. Sama kayak gitu. Ini warnanya kuning aja. Si botak nutup. Dimanapun si botak itu diletakkan, itulah yang ditutup. Kalau posisi kayak gini berarti semua cairan akan jalan. Kalau kayak gini berarti ini ditutup, ini yang jalan. Ya? Kalau kayak gini berarti nggak akan ada yang jalan ke pasien. Kalau kayak gini berarti semuanya jalan. Ya? Ini si botak nutup. Dimanapun si botak itu ditempatkan, itulah dia cairan itu. Tapi kalau kayak gini berarti nggak akan ada jalan sekolah. Oh, yang itu sini ya. Tapi ini beda. Ini freeway-nya beda. Ini kalau ini lihat yang posisinya ngejendol. Ini kalau si botak ini jalan. Karena di sini ada tulisan off. Dimanapun off ini diletakkan, itulah yang ditutup. Kalau kayak gini berarti kalau kayak gini jalan sekolah. Jadi karena saya sedih komplain lagi tuh sama peserta. Bu Alim bilang si botak tutup. Kenapa ini Bu si botak jalan? Aduh triway-nya beda. Lihat triway-nya. Kan yang dari terumuk yang hijau juga kan kayak gitu. Kalau teman-teman lihat produk terumuk kan hijau tuh. Itu kan ada tulisan off. Off itu berarti tutup. Ya. Jangan nanti saya bisa. Kamu balik ke Palembang bilang Bu Alim. Repot saya ntar gitu kan. Nah, oke. Udah kita isi 25. Kita tutup nih. Selanjutnya apa? Karena saya mau mengukur CPP, berarti semua cairan, semua obat-obatan harus ditutup. Ini ada cairan, tutup. Ini kan CPP doang. Cairan tutup. Nah yang di sini jepit di ujung. Yang ini juga jepit di ujung. Terus selanjutnya apa? Kan tadi di sini ada cairan obat-obatan yang jalan, yang akan mempengaruhi nilai CPP. Berarti harus dibilas supaya clear, supaya hasil CPP kita tidak tinggi. Karena kan ada cairan obat-obatan yang osmolaritasnya tinggi yang akan mempengaruhi nilai CPP. Makanya kita bilas. Bilasnya berapa banyak? Nggak banyak, cuma 10 sampai 20 cc. Hanya membilas area di sini sampai clear. Bukan ditetesin. Kalau ditetesin lama, gitu kan? Diblongin, lihat. Nah, jadi kita jalan-jalan.
Jalan clear semua, selesai clear, tutup. Sekarang kita ukur CPP. Ukurnya gimana? Di manometer yang tadi kita kunci, kita buka ke arah pasien, tutup ke arah cairan. Nah ini cairan. Botak. Berarti kita buka ke sini. Si botaknya tutup ke cairan. Turun dia, kagak mau turun pasti. Harus dibuka. Harus dibuka, turun. Karena ini udah dibuka. Kalau dia udah dibuka pasti dia. Buka. Akhirnya dia stop. Kalau di pasien berhenti sendiri, kalau sini saya berhenti. Ya kan bisa turun terus nanti. Oke, berapa nilai CPP? Positif. Positif positif 3 cm H2O. Sekarang lihat undulasi. Undulasi sesuai dengan apa? Heart rate. Sesuai dengan apa? Normalnya undulasi sesuai dengan apa? Dengan Respirasi. nafas, dengan respirasi. Undulasi sesuai dengan respirasi. Nilai CPP dilihat yang paling bawah, bukan yang atas. Kalau yang atas itu kan inspirasi, yang bawah itu ekspirasi, itulah nilai CPP. Kalau nilai CPP di 4, yang di bawahnya itu 3, berarti nilai CPP di 3. Positif 3 cm. Undulasi sesuai dengan respirasi. Emang ada undulasi nilai sesuai dengan respirasi? Ada. Sesuai dengan nadi. Tuk 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 tuk, cepat. Kenapa dia sesuai dengan nadi? CPP-nya masuknya ke dalaman. Nilainya sama. Itu biasanya kita tarik, dok. CPP-nya mau ditarik kan, dok, ke dalaman. Tarik 2 cm, kita tarik tuh 2 cm. Nanti di toraks tuh itu harus ditulis. CPP ditarik 2 cm. Pakai spidometer supaya nggak hilang. Karena kalau kalian udah narik, kalian nggak tulis, nanti dokternya datang. Lah, kenapa belum ditarik juga? Tarik. Kalian lupa operan. Ditarik lagi sama dinas berikutnya. Gantunglah itu akhirnya di dalam. Nggak sesuai lagi dengan yang ada. Karena kalian lupa nulis dan kalian lupa operan. Udah ditarik, tidak ditulis dan tidak dioperan. Jadi kalau di X-ray udah ditarik, harus ditulis CPP, pakai spidol permanen supaya nggak hilang. CPP ditarik 2 cm. Jadi dokter tahu itu yang ini kedalaman udah ditarik. Oke, selesai. Selesai nih. Sekarang karena ini CPP doang, berarti kita tutupnya di sini. Tutup CPP. Kalau misalkan kita mau jalanin di sini, berarti tutupnya di sini. Supaya nggak ada lah, kalau dia pakai ada pom, berarti kan nanti bisa masuk kan, gitu kan? Jadi bisa tutup di sini atau kita bisa tutup di sini. Tapi pastikan kalau kita nutupnya kayak gini, CPP air ini jangan jalan. Di stop, kalau kan nanti naik semua, gitu kan? Nah selanjutnya apa? Ini buka, yang tadi dikunci buka, ntar infus pump, sirip pump, bunyi semua. Yang lebih bahaya apa? Kalau dia pakai inotropik nanti turun semua. Gitu. Kalau pakai inotropik tinggi gimana? Boleh nggak ngukur CPP? Boleh. Makanya tadi saya ngajarinnya apa? Isi dulu di sini. Jangan nutup dulu di sini. Itu memperpendek waktu kita nutup. Teman-teman boleh nutup dulu di sini dengan catatan pasien tidak menggunakan inotropik. Silakan tutup di sini. Baru nanti dijelas terus diisi nanti baru nutup. Boleh dulu. Tapi pasien tidak menggunakan inotropik. Kan? Selesai nih. Lepas handscool, cuci tangan, berkomunikasi. Perlu lapor dokter kan? Perlu. Kalau normal tidak usah. Jika normal nggak usah. Kalau normal nggak usah. Tahu normal gimana? CPP 3 secara teori itu nggak normal. Secara teori. Tetapi kita lihat nih, pasien 3, urinnya jernih. Heart rate-nya tidak takykardi, pasien nggak panas, turbornya bagus, tensinya juga nggak turun. Perlu diludi? Nggak perlu. Tapi kalau kita lihat 3, urinnya keruh, heart rate-nya takykardi, temperaturnya tinggi 39 atau 40, meskipun tensi itu belum turun.
itulah yang kita bilang sama dokter, dok, mau dikasih fluid test nggak dok? CPP-nya 3, urinnya keruh, HTG taikadi, pasiennya panas, meskipun tensi baik. Itulah fluid test. Ya udah, mau dikasih cairannya apa? RL atau AC? Tergantung dokter. Kasihlah itu 300 cc dalam 15 menit. Nanti kita lihat respon, oh tentunya keluar nih, urinnya keluar, HTG-nya turun, dok, mau dilanjutin nggak cairan? Atau cairannya mau diganti pakai gelafunin, steril, tergantung deh. Tapi kalau misalkan dia udah negatif, udah tensinya udah turun, bukan lagi fluid test, dikuyur. Iya, fluid test kapan? Kalau lihat oh turun nih, tapi tensinya nggak terlalu turun, pasiennya panas, HTG-nya taikadi, itulah fluid test. Tapi kalau udah negatif, kesadaran lebih jelek, tensinya udah turun, udah malah kasih, nggak pakai fluid test itu mah, guyur aja. Guyur tuh mau berapa? Mau diguyur? Pakai apa? Terus kalau dapat nih kita CPP 15, jangan bilang sama dok CPP 15, dokter udah ping gitu kan? Dok CPP 15, ada edema, ada ronhi, pasien terpasang ventilasi mekanik PIP-nya 5, mau dikasih lasik kan? Berapa miligram? Mau di drip atau mau dibulus? Dok mau dikasih lasik, tensinya di bawah 100, gak mungkin masih dikasih. Mau kasih inotropik apa dok? Dopamin, dopamin natriknya udah 110, gak mungkin dikasih. Konsep obat-obatan yang akan diberikan ke pasien, cairan yang akan diberikan ke pasien itu wewenang dokter. Tapi kita harus paham pasien ini mau diapain sih sebenarnya. Oh mau dikasih lasik tapi tensinya segini, natriknya segini, inotropiknya nggak bisa kasih. Itu kalau kita mau dianggap mitra dokter di ICU. Kalau misalkan, ya dok, siap dok, laporan nih dok, mau ngapain? Itu pembantu dokter. Pembantu dokter nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Wah, cuma iya dok nggak bisa menganalisa data-data di pasien. Dokter di ICU itu paling enak. Pengalaman saya kerja di ICU itu paling enak dokter di ICU. Kita bisa berkolaborasi, bisa belajar banyak gitu. Malah kadang galakan perawatnya sama dokter. Galakan perawatnya, dokter jaga itu berani sama kita? Nggak berani. Dokter jaga segala macam, orang bisaan kita. Gitu. Tapi bukan begitu karena kita paham pasiennya kita. Bukan berarti kita juga sok ini enggak. Kita ngerti, orang kita ngerti kok pasien kita kayak gini, ini seperti ini. Makanya kalau kita jadi kepala ruangan di ICU, semua pasien di ICU ada berapa? 10 itu tahu nih pasiennya apa. Jadi enak kalau di ICU. Karena saya sekolah di ICU di